Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD DKI) memprioritaskan program pengamanan aset milik Pemprov dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2023. Ketua Komisi C DPRD DKI, Habib Muhammad bin Salim Alatas, di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Kamis 10 November 2022 mengatakan upaya pengamanan aset seperti pemagaran dan pemberian papan nama perlu dilakukan karena hingga saat ini masih banyak aset Pemprov yang terbengkalai dan belum terdata. Kendati demikian, Habib mengimbau BPAD DKI tetap harus berhati-hati dalam pengamanan aset. Status aset harus diperjelas terlebih dahulu, baru dilakukan pengamanan aset. Ia khawatir apabila aset tersebut masih berstatus sengketa justru menjadi masalah di kemudian hari. Aset-aset wajib dilindungi. Jadi sebelum jadi sengketa lebih baik dipagar, diperjelas bahwa ini aset Pemprov. Yang kedua, kenapa sertifikasi kalau misalnya bisa, masa pantas nggak sih di DKI masih giring gitu. Tolong dipikirkan kalau misalnya bisa diperbanyak. Terus yang ketiga, ingat juga, kalau dipagar itu ya statusnya jelas. Jangan nanti kayak yang perusahaan tas bilang masih sengketa dianggap masih aset Pemprov. Jangan. Yang dipagar itu yang sudah jelas keabsahannya, kepemilikannya. Jangan ada sengketa di kemudian hari. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi C, Andika, meminta Pemprov meningkatkan sejumlah kegiatan pengamanan aset sebab target yang diberikan BPAD pada tahun 2023 masih jauh dari harapan. Terkait masalah pemagaran, saya agak sedikit bingung. Aset kita ini sabrak-abrak yang belum diamankan gitu. Cuma saya lihat angkanya hanya di 36 lokasi. 12.227 meter area, hanya 1,2 hektar. Tapi dari pertanyaan awal, saya harap Pak Leja mempersiapkan hal ini. 633 untuk DKI yang saya sabrak-abrak banget gitu. Jadi ini menjadi perhatian, jadi atensi. Hal senada juga diungkap anggota Komisi C, Eneng Malianasari. Ia mengimbau BPAD meningkatkan pendataan dan program sertifikasi aset, terutama pada kantor pelayanan publik. Dengan begitu, ia berharap tidak ada lagi aset yang terbengkalai dan disalahgunakan oleh oknum. Sebetulnya yang Pak Reza lakukan ini kan hal-hal yang sudah biasa dilakukan, Pak. Gak ada yang baru menurut saya setiap tahunnya, tetapi mungkin volumenya yang diperbanyak. Satu, sertifikasi menurut saya itu harus diperbanyak dan diselesaikan. Dan soal sertifikasi saya kira nggak hanya soal sekolah, Pak, tapi banyak juga kantor-kantor kelurahan sepertinya kalau hasil dari kunjungan di lapangan belum punya sertifikat. Jadi ada banyak aset yang saya temui di lapangan, terutama di kantor kelurahan, yang ternyata dia semakin menyusut lahannya karena nggak ada dokumen yang jelas sebetulnya kepemilikannya bagaimana. Jadi saya minta tolong untuk sertifikasi khususnya kantor-kantor pelayanan publik gitu ya, milik pemerintah itu menjadi prioritas. Sementara itu, Kepala BPAD DKI Jakarta, Reza Pahlevi, mengaku pihaknya memiliki keterbatasan ketika ingin melakukan pemagaran ataupun penamaan aset, sebab harus mendapatkan izin dinas yang memiliki aset tersebut. Namun untuk pensertifikatan aset, ia optimis tahun ini bisa mencapai target 2.000 bidang dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional Jakarta sehingga bisa langsung diproses dalam sistem Jakarta 1 agar terdata secara optimal. Hari ini tentunya melakukan pemagaran itu juga nggak bisa sembarang pemagaran. Karena yang kami lakukan pemagaran adalah aset-aset DKI yang dikuasai oleh SKPD yang dalam keadaan kosong. Tapi yang ada SKPD-nya berdiri situ kita nggak boleh karena kitnya itu melengket kepada SKPD itu satu. Seperti apakah contohnya? Contohnya dinas pemakaman itu kami nggak boleh karena itu memang kewenangan dia. Memang sertifikat ini tidak bisa bicaranya berapa sertifikat yang dihasilkan, tapi berapa bidang yang bisa kita usulkan untuk dijadikan sertifikat. Satu sertifikat itu bisa jadi ada 80 bidang. Jadi jangan dianggap satu bidang satu sertifikat. Tidak. Jadi kalau saya ditanya prediksi berapa target tahun 2023, mungkin saya bilang 2.000 bidang.
Berapa jadi sertifikat saya belum tentu. Karena itu yang bisa menentukan jumlah bidang itu menyatu nanti menjadi 2 sertifikat, 3 sertifikat, atau sertifikat itu BPN. Karena itu salah satu strategi kami akan melakukan peta bidang dulu. Peta bidang sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti akan bisa kita plot di sistemnya BPN dan di sistem Jakarta 1. Itu Sekretariat DPRD DKI melaporkan.